Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di channel Lirikals. Dan seperti biasa teman-teman, di sore ini saya bakal sharing tentunya di acara sharing menjelang berbuka puasa. Kali ini teman-teman ya, seperti biasanya akan ngebahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan pengembangan diri dan juga kepenulisan. Nah, hari ini mungkin lebih kepada apa ya, dua-duanya masuk sih kayaknya ya. Sesuai dengan judul yang teman-teman lihat, menghargai karya. Ini penting banget sih teman-teman ya, kesadaran untuk menghargai karya itu, karena apalagi bagi teman-teman yang bergelut di industri kreatif yang rentangnya gitu, rentang dari menentukan sebuah harga gitu ataupun penghargaan terhadap kita sebagai orang yang berkarya itu masih kurang gitu. Terutama di Indonesia ini ya, masih benar-benar belum terlalu menghargai hasil karya sebuah karya gitu dari seorang pekarya tadi. Nah ini karena tadi itu ya, bergelutnya di kepenulisan, saya pun ngerasain sendiri sebagai orang yang bergelut di bidang kreatif, di kepenulisan khususnya, gimana caranya menghargai karya itu. Apalagi ya kita udah capek gitu kan, mengatur, mengorganisir, mencari, kemudian juga meluangkan waktu juga supaya jadilah sebuah karya dalam bentuk buku contohnya. Itu kan nggak apa ya, ibaratnya ya, nggak sebentar juga sih. Walaupun mungkin nulisnya beberapa hari aja, tapi kan idenya segala macam, ilmunya, katanya bahkan kalau buku itu satu kalimat itu memerlukan banyak buku gitu. Nah itu kan mahal banget berarti gitu dari sisi itunya aja. Cuma kadang-kadang ya itu apa ya, penghargaan itu masih kurang, terutama bahkan itu datangnya dari orang-orang di sekitar kita. Mungkin sudah dibahas juga ya, dan pernah dibahas juga oleh Bang Panji ya, Panji Pragiwaksono, mengenai harga teman. Kadang-kadang itu sih yang sering terkendala. Ya bang, kendala juga sebenarnya, maksudnya yang sering terjadi gitu maksudnya ya. Ketika kita berkarya, kemudian kita ketemu sama temen. Nah temen itu ada, nggak semua ya, bermacam-macam. Dan yang paling kadang-kadang kesal itu ya tadi itu, harga teman tadi. Harga teman yang dikatakan oleh Bang Panji itu adalah harga teman yang seharusnya kita bisa tahu, mengerti sama apa yang sudah dilakukan oleh teman kita. Contohnya tadi nulis gitu kan, kita udah tahu dong sebuah buku itu ketika ditulis, ketika dijadikan sebuah buku itu prosesnya panjang sampai terbit gitu. Itu prosesnya panjang banget lah. Tapi kita bilang harga teman itu ternyata ibaratnya minta potongan, bahkan nggak banyak itu yang minta gratis dari apa yang kita bikin. Itu yang salah sih. Harusnya apa ya, ibaratnya harga teman itu adalah harga yang di atas dari harga yang kita tentukan. Contoh, kita nih ngejual buku harganya 30.000 gitu. Kalau teman kita ngerti, paham harga teman, dia akan menghargai sesuai dengan harga itu, atau itu lebih dari itu, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bahkan pernah ada juga salah satu teman saya, harga karya saya, buku pertama ya, Cerita Kehidupan, itu mencapai 5 kali bahkan 6 kali lah dari harga bukunya. Itu kan apresiasi yang sangat luar biasa. Itulah harga teman gitu. Bukan harga teman itu minta diskonan gitu kan, apalagi minta gratisan. Itu sih yang salah, karena dengan begitu tuh kayaknya kurang menghargai sama karya itu sendiri. Nah itulah kita mengapa harus bisa menghargai karya diri kita ya, menghargai karya gitu, karena kita tahu gitu. Saya pun tadinya ketika belum membuat buku, ya udah gitu kan, kayaknya
untuk ke situ, berpikir ke situ tuh emang belum kayaknya belum sampai, belum merasakan secara langsung gitu. Tapi kalau kita sudah bergelut di bidang itu atau sudah bergelut di situ gitu, misalkan sudah membuat karya dan ngerasain hal seperti itu juga, itu pelajaran banget sih, pelajaran banget luar biasa. Kita benar-benar apa ya, berarti menghargai nih karya kita sendiri gitu, dengan kejadian seperti atau semacam kayak cerita tadi gitu. Jadi intinya sih di sharing kali ini, yuk hargai karya diri kita, karya orang lain, dengan cara mengapresiasinya, memberikan harga yang mungkin lebih ataupun ya minimalnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sama si pekarya itu. Karena si pekarya juga menghitung gitu, oh iya ternyata harga saya nih, buku saya ini layak segini loh karena sudah saya melakukan riset ini segala macam gitu kan. Mereka sudah seperti itu teman-teman, sudah sejujur itu mungkin gitu, atau sudah bakal mengurangi, apalagi kalau penulis rata-rata ya kayaknya udah bener-bener gimana caranya biar murah gitu kan. Karena tahu lah bahwa membeli buku itu kayaknya berat gitu kan. Makanya saya pun nulis buku yang kedua itu kenapa tipis banget, karena ya salah satunya itu biar menentukan harganya itu tuh nggak terlalu tinggi. Udah kalau udah di atas 50.000 kadang tuh udah berat, apalagi buat targetnya adalah untuk pelajar misalkan, udah berat banget. Tapi itu tergantung dari pasarnya. Ya oke lah gitu. Mungkin ada saya juga sering membaca atau teman-teman sering membaca, kalau kita membuat produk gitu kan, kemudian orang bilang wah itu mahal, berarti dia bukan target pasar saya. Oke, itu mungkin oke, saya juga setuju. Cuman dari sisi kitanya gitu kan, juga harus menyesuaikan dengan pasar nih. Oh ternyata kemampuan mereka ini, karena tujuan dari kalau buku ya, kalau mungkin produk barang sih bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau buku itu kan, kalau saya sendiri gitu, ditujukan adalah untuk yang penting karya saya dibaca dan diambil manfaatnya. Itu yang paling penting kadang. Oke, mudah-mudahan kita bisa lebih menghargai karya ketika kita mampu berkarya. Makanya kita penting lah berkarya dulu, biar kita lebih menghargai karya diri kita, apalagi karya orang lain. Thank you teman-teman sudah menyimak sharing edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan atau di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.